Halo semua, pada kesempatan ini kita akan ngobrol bareng dengan Romo Daniel. Kemarin saya mendengar dari Romo Daniel dan saya terkejut. Ternyata ada bukti bahwa ada Injil yang palsu dan kita ada bukti-buktinya itu. Dan hari ini kita akan ngobrol panjang lebar dengan Romo mengenai bukti-bukti tentang Injil palsu ini. Oke, shalom Romo. Shalom, selamat sore untuk semua. Sore Romo. Oke, Selamat sore. ini ya Romo, mungkin kita bisa lanjut pembicaraan kemarin Romo mengenai Injil palsu ini Romo. Injil palsu ini banyak atau cuma satu atau bagaimana Romo? Ya, kita harus definisikan Injil itu apa dulu gitu loh. Karena dalam pikiran orang itu Injil itu satu kitab, nama satu kitab gitu kan. Injil itu kan bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu sendiri sebenarnya itu bentuk yang telah berubah dari bahasa Yunani, Evangelion. Dari Evangelion artinya berita sukacita atau berita gembira, akhirnya menjadi bahasa Ethiopia menjadi Wangel, dan Wangel itu ucapkan dalam bahasa Arab. Dialek Mesir adalah Injil, jadi Injil gitu. Artinya berita sukacita. Jadi sebenarnya Injil itu bukan kitab. Dalam sejarah Kristen itu tidak ada kitab yang turun dari langit diberikan pada Yesus, itu tidak ada. Injil itu adalah berita tentang apa? Berberita tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, dengan matinya di atas salib, bangkitnya dari kematian, naiknya ke surga. Itulah intinya Injil. Itulah sebabnya awalnya Injil itu diberitakan secara lisan, bukan buku. Jadi awalnya itu tidak ada. Yesus tidak meninggalkan secorek pun tulisan apapun. Tetapi dia memberitakan ajaran kepada para rasul. Coba kita lihat saja. Salah satunya dalam Injil Lukas, Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Coba kita lihat proses bagaimana sampai Injil itu tertulis ya. Kita baca di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4 ya. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Nah, di dalam pembukaannya ini Lukas mengatakan begini. Theophilus yang mulia, Theophilus itu salah satu anggota gerejanya dia, mungkin salah seorang terpandang di situ, maka disebut mulia ya. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa. Jadi ada berita itu dulu. Nah, berita itu mau disusun. Jadi tulisan kan? Berita tentang apa? Tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Berarti kejadian itu peristiwa dulu yang ada itu. Bukan buku. Nah, peristiwa itu mau disusun. Nah, peristiwa itu dari mana mereka tahu? Lukas ini. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Berarti dia mendengarnya juga dari secara lisan, mendengar kan? Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa ini saksi mata peristiwa itu? Ya, para rasul dan pelayan firman. Jadi mereka mendengar berita lisan dari para rasul tentang peristiwa itu. Nah, dan peristiwa itu akhirnya menjadi berita ya, secara lisan. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu, jadi peristiwanya diselidiki ya, mungkin dia ketemu dengan Maria, ketemu dengan Zakheus, ketemu dengan orang-orang, karena dia ke Yerusalem juga kan, mereka ke Yerusalem. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi peristiwa ada dulu, dari peristiwa menjadi berita lisan, dari berita lisan menjadi tulisan. Jadi Injil itu awalnya bukan tulisan, bukan buku. Injil itu adalah peristiwa tentang Yesus yang akhirnya menjadi berita lisan, baru kemudian jadi tulisan. Itulah sebabnya Paulus juga mengatakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Coba kita baca ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Kita baca demikian. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Dikatakan begini. Sebab itu,
berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, dari para rasul maksudnya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi sumber berita Injil itu dua, lisan yang diajarkan secara lisan dari mulut ke mulut, dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya, dan akhirnya yang tertulis itulah akhirnya menjadi dikanonkan menjadi kitab yang kita sebut kitab Perjanjian Baru. Jadi jelas ini ya. Nah, jadi kalau begitu, asalnya Injil itu pertama kali bukan kitab turun dari langit. Injil itu yang turun dari langit itu Yesusnya, bukan kitabnya. Coba kita baca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-38. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-38, dia mengatakan begini. Sang Kristus itu mengatakan begini. Sebab aku telah turun dari surga. Jadi yang turun dari surga itu bukan kitab. Dalam pemikiran Kristen, dalam ajaran Kristen bukan kitab. Tidak ada kitab turun dari surga. Yang turun dari surga adalah pribadi Yesus ini. Nah, dari disitulah akhirnya dia menjelma menjadi manusia, mengalami penyaliban, mati, dikuburkan, dan bangkit dari mati serta naik ke surga. Peristiwa inilah yang akhirnya menjadi inti dari berita Injil itu. Tentulah ajaran-ajaran yang lain yang diucapkan pada para rasul. Nah, jadi karena Injil itu awalnya didahului dengan berita lisan, dan baru kemudian sebagiannya dituliskan berdasarkan bukti-bukti awal dari sejarah gereja, ya. Itu ternyata Injil yang keempat yang kita kenal sekarang ini sudah ada dari awal, diakui. Nah, dari mana kita tahu? Dari tulisannya Irenaeus. Irenaeus itu siapa? Dia hidup pada tahun 150-an. Dia adalah cucu rohaninya Rasul Yohanes. Yohanes waktu itu setelah kematian Yesus, naiknya ke surga, dia menjadi pimpinan gereja, menjadi uskup di Efesus, di Smyrna, daerah Smyrna sana di Turki. Nah, dia punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus itulah yang akhirnya menjadi mati syahid karena dia mempertahankan imannya. Dan akhirnya Polikarpus ini punya anak rohani namanya si Irenaeus ini. Nah, dari Irenaeus inilah kita mendapat banyak sekali informasi-informasi apa yang diajarkan oleh kakek gurunya itu, Yohanes. Dan apa yang dilakukan oleh gereja purba itu. Jadi kita tidak ngarang-ngarang gitu loh. Sehingga akhirnya yang menjadi kriteria suatu ajaran itu adalah benar, harus mempunyai mata rantai dengan para rasul ini. Nah, karena yang turun bukan buku, yang turun adalah dengan ajaran. Jadi akhirnya yang menjadi kriterianya adalah bahwa orang ini mempunyai mata rantai pentahbisan, sehingga termasuk dalam lingkup dalam murid-muridnya para rasul. Ya, mata rantai pentahbisan. Makanya dari awal sudah ada namanya pentahbisan itu sudah ada. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 23, kita baca di sana ya. Kisah Rasul 14 ayat 23 kita baca. Ayat 23 begini. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua. Kata penatua ini dalam bahasa aslinya adalah presbiteros, presbiter. Dan itulah yang menjadi romo sekarang yang disebutkan romo. Romo kan bapak yang dituakan. Ya, jadi penatua ini bukan majelis gereja. Jadi penatua ini ada yang dianggap dan pimpinan penatua disebut sebagai penilik jemaat yang bahasa aslinya episkopos atau uskup. Coba kita baca 1 Timotius 3 ayat 1. 1 Timotius 3 ayat 1. 1 Timotius 3 ayat 1. Ya, benarlah perkataan orang ini. Oke. Orang yang hendak menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan itulah episkopos.
Episkopos itu akhirnya diucapkan dalam bahasa Arab, sering diucapkan osnya dibuang jadi episkop, diucapkan dalam bahasa Arab menjadi al-uskuf, dan akhirnya diucapkan dalam bahasa Indonesia menjadi uskup. Ya, jadi uskup itu di zaman awal itu presbiter bisa juga uskup. Hanya baru zaman kemudian uskup itu dipisahkan dari presbiter. Uskup itu jadi pimpinan para presbiter, pimpinan para romo itu. Jelas ini ya. Jadi dari situlah akhirnya untuk menyatakan bahwa kamu memang mempunyai mata rantai dengan ajarannya Yesus itu, kamu harus punya mata rantai pentabisan yang ditabiskan melalui suksesi, melalui mata rantai pentabisan dari rasul itu, gitu ya. Jadi ini yang menentukan suatu ajaran itu bisa diakui atau tidak, yaitu pentabisan. Karena akhirnya uskup ini yang menjadi pembela ajaran itu, yang menjadi penyebar ajaran itu, sebab dia mempunyai mata rantai dengan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran lisan dari para rasul ini yang sudah kita sebutkan tadi, yang akhirnya bukan ajaran lisan secara umum gitu aja, akhirnya dibentuk dalam bentuk pengakuan, semacam kredo, pengakuan iman, sehingga waktu itu disebut sebagai patokan iman. Makanya muncul dari gereja awal itu mulai ada pengakuan-pengakuan iman, macam-macam bentuknya, tapi selalu 12 bentuknya, karena menurut tradisinya masing-masing rasul dari 12 itu mengkontribusikan artikel masing-masing pengakuan iman ini, ya. Sehingga bentuk ajaran Kristen awal itu bentuknya sudah berbentuk semacam ya memang ada doktrinal gitu loh, doktrinal ini gitu ya. Nah, makanya Irenaeus itu disebut sebagai bapak dari teologia sistematika. Kenapa? Dia menulis, saya misalnya bukunya ada di perpustakaan Anda saya bawa tadi. Itu dia menuliskan tentang The Preaching of the Apostle, judulnya. Pengajaran pemberitaan dari para rasul. Itu dia menjelaskan tentang dari awalnya, tentang keasaan Allah, tentang Tritunggal, tentang apa, meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. Bukan dalam bentuk sistematik teologi yang sudah kompleks seperti zaman sekarang, sederhana, tapi sudah ada gitu loh. Jadi kalau gitu bentuknya ajaran rasul itu sudah ada zaman itu gitu, bukan baru mengarang-arang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah itu. Yang ketiga adalah kanon, mana buku yang diakui. Dan ternyata keempat Injil itu sudah diakui dari awal. Keempat Injil itu sudah diakui dari, meskipun belum dalam bentuk kanon yang kita kenal sebagai Perjanjian Baru yang jumlahnya 27 ini. Nah, itu satu. Yang kedua, pada zaman itu gereja awal, para rasul dan murid-murid itu menghadapi orang-orang yang mempunyai pikiran yang memisah daripada alur rasuliah ini. Dan mereka memilih, nah kata memilih itu, memilih menurut apa yang mereka suka gitu loh. Kata memilih itu dalam bahasa Yunani bunyinya eris. Dan dari kata eris ini menjadi eresis, yang menjadi bahasa Inggris heresy, bidat. Bidat itu artinya pilihan. Jadi tidak mengikuti pilihan yang di blow up menjadi ajaran yang menjadi cirinya orang itu gitu loh. Sehingga para rasul waktu itu, murid-muridnya terutama Irenaeus, harus berjuang melawan orang-orang ini karena mau mendistorsi ajaran yang memang sudah ada alurannya dari rasul ini. Dan zaman itu karena belum ada kitab suci seperti yang kita miliki sekarang kan, ya kita sudah punya Alkitab yang ini bentuknya ini, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gitu kan. Dan waktu itu belum. Biarpun sudah ada keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sudah diakui dari awal. Paling tidak pada abad kedua ini sudah diakui gitu kan. Tetapi belum ada pengkanonan bahwa jumlahnya sekian gitu. Sehingga masing-masing pemimpin sekte ini, masing-masing pemimpin ajaran yang memilih terserah apa yang mereka mau, itu membuat Injilnya sendiri-sendiri sesuai dengan pemikirannya yang kebanyakan bersifat tahayul, bersifat fiksi.
Nah, ada dua kelompok para penulis ini. Kelompok ini namanya orang-orang yang yang mengikuti pemikiran yang disebut sebagai pemikiran Gnostik. Kata Gnostik itu dari bahasa Yunani gnosis. Gnosis itu kalau bahasa Arabnya makrifat, pengetahuan ilahi gitu. Jadi kita diselamatkan melalui satu ilham khusus, suatu hikmat khusus yang diberikan oleh Allah gitu. Nah ini, jadi ini memang akhirnya pengajarannya merupakan spekulasi dari campuran antara kosakata Injil dengan isi spekulasi filsafat ber-Yunani dan keberhalaan Yunani, campur baur. Itulah yang disebut sebagai aliran Gnostikisme. Itu ya. Nah yang kedua, ada kelompok orang-orang yang tadinya Yahudi, ketika menjadi Kristen belum bisa menghilangkan keterikatan mereka dengan cara-cara pemikiran dan budaya Yahudi. Contohnya kita baca ya, Kisah Rasul 15 ayat 1. Beberapa orang, udah ketemu ya, 15 ayat 1. Kisah Rasul 15 ayat 1. Ya. Beberapa orang datang dari Yudea, maksudnya dari Yerusalem ya, ke Antiokhia di Syria. Dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak diselamatkan. Lalu pada waktu itu akhirnya terjadi perdebatan dengan Paulus dan Barnabas. Ya, pada sama-sama orang Yahudinya ya, tapi mereka sudah mengerti makna Injil itu apa. Akhirnya ketika mereka mengadakan inilah pertama kali diadakannya konsili itu ya ini ya, karena ajaran perorangan itu sebelum itu diratifikasi oleh seluruh gereja itu tidak bisa mempunyai sifat sebagai doktrin, itu ajaran perorangan dan tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Jadi meskipun pandainya Paulus atau Barnabas kalau itu ajarannya pribadi, ya nggak akan diakui siapa-siapa oleh gereja. Itu harus diakui secara bersama oleh gereja. Makanya ketika itu biarpun mereka telah berdebat dengan orang-orang ini, maka mereka perlu untuk membicarakannya dengan para rasul di Yerusalem. Ya, maka pergi ke Yerusalem. Nah, ketika tiba di Yerusalem, di dalam ayat 5, ternyata orang itu ada di sana, orang kelompok ini. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi kan orang partai Yahudi yang sangat fanatik terhadap hukum Taurat kan ya. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang yang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Itu jadi ini ada dua kelompok yang ada di gereja. Yang kelompok dari pengaruh Yunani, filsafat Yunani inilah membentuk apa yang disebut sebagai Gnostikisme. Yang kelompok dari mantan orang Farisi, inilah yang membentuk kelompok-kelompok yang bersifat Yahudi Kristen. Dan karena waktu itu memang agama Kristen pada dasarnya bukan agama kitab awalnya, tapi agama berita. Maka mereka bebas akhirnya menuliskan kitab-kitab menurut apa yang mereka anggap sesuai dengan aliran mereka. Gnostik pun macam-macam alirannya, tidak satu gitu ya. Sehingga muncullah ajaran Injil-Injil yang diakukan sebagai Injil, yang dilihat dari kacamatanya orang-orang Gnostik ini, dan ada Injil-Injil yang diakukan atau dilihat dari kacamata orang-orang yang masih berpegang erat pada keyakinan Yahudi itu. Nah, Injil-Injil itu tidak sesuai dengan apa yang diterima di dalam seluruh gereja tadi dari para rasul tadi itu. Nah, itulah akhirnya Injil-Injil ini tidak diterima oleh gereja karena ada alasannya. Kalau gereja mau menerima itu ada beberapa kriterianya. Satu, tulisan itu harus ditulis oleh rasul atau orang yang dekat dengan rasul. Itu untuk dimasukkan dalam kanon ya. Yang kedua,
tulisan-tulisan itu harus mempunyai bukti internal bahwa memang ditulis di zamannya Rasul. Karena ada tulisan menggunakan nama Rasul tapi bukan ditulis di zamannya Rasul. Contohnya Injil Barnabas yang telah kita baca waktu itu. Dan ini ada Injil yang paling aneh. Ya. Ini saya punya Injil yang paling modern nih. Nih. Pernah lihat ini nggak? Apa tuh? Belum tuh. Aquarius dari Yesus Kristus. Ini Injilnya orang-orang New Age dari Amerika. Oh. Ini paling baru ini. Jelas ya ini ya. Jadi ini ya nggak diakui oleh siapa-siapa. Mereka juga gitu zaman itu. Dan akhirnya ini pertanyaan yang kedua adalah Injil itu harus mempunyai bukti internal ditulis di zamannya Rasul. Jangan namanya pakai Rasul ternyata ditulis abad ke 13, 14 seperti Injil Barnabas yang katanya ditulis Barnabas, ternyata Barnabas bukan Rasul pula kan. Nah, yang ketiga, Injil-Injil itu harus tidak boleh bertentangan dengan ajaran lisan yang selama ini dipelihara oleh gereja Rasulia maksudnya. Ajaran lisan para rasul yang selama ini dipegang oleh gereja. Yang keempat, Injil-Injil itu harus diakui 3 pusat gereja yang ada waktu itu sebelum Konstantinus menjadi Kristen, gereja yang satu waktu itu yang disebut Ortodoks atau Katolik itu punya 3 pusat. 2 di timur yaitu Alexandria dan Antioquia, Alexandria di Mesir, 1 di barat yaitu Roma. Jadi kalau ada tulisan-tulisan yang tidak dibaca oleh 3 ini, biarpun isinya nggak salah, tidak bisa dimasukkan dalam kriteria sebagai kanon. Keempat, tulisan-tulisan itu tidak boleh mengajarkan dongeng-dongeng. Dan kelima, keenam aja, tulisan-tulisan itu harus mengajarkan menuntun pada kekudusan. Sehingga sebenarnya pada zaman itu sebelum ada pengkanon ini, ada kitab-kitab yang ditulis murid-muridnya para rasul yang ajarannya tidak salah, akhirnya tidak masuk dalam perjanjian baru, meskipun pada waktu itu hampir saja masuk dalam perjanjian baru. Ini tulisan-tulisan ini namanya para bapak gereja Rasulia, karena mereka murid-muridnya rasul. Siapa saja itu? Ini saya tunjukkan nih ya, siapa saja ini. Kalau yang ini, edisi yang ini jilid 1 ini, ada 1 Clement dan 2 Clement, ada Ignatius. Ignatius itu juga muridnya Yohanes. Dia menurut tradisi dia adalah salah satu anak kecil yang pernah diberkati Yesus. Ya, Polikarpus, itu muridnya Yohanes, tetapi yang mempunyai murid Irenaeus tadi. Lalu kitab Didache. Didache itu buku pegangan mengenai cara kehidupan gereja. Dan waktu itu diakui sebagai bagian daripada kitab suci, ya. Terus surat Barnabas, bukan Injil Barnabas ya, surat Barnabas. Ada surat Barnabas. Ya. Isinya beda sekali dengan Injil Barnabas. Lalu ada lagi ini. Ada lagi yang kedua, Gembala Hermas. Nah, Gembala Hermas. Lalu kematian Polikarpus dan surat kepada Diognetus. Ini dulu dianggap sakral buku-buku ini. Saya punya ini dalam bahasa aslinya dan bahasa Inggris. Dua-duanya. Ya, ini aslinya ini. Nah, setelah terutama munculnya pemimpin Gnostik namanya Marcion, yang ajarannya sangat gnostik sekali. Dia percaya ada 2 Allah, Allah yang buruk yaitu pencipta, Allahnya perjanjian lama yang menciptakan benda dunia ini, benda jasmani, dan Allah yang baik itu yang disebutnya sebagai bapaknya Tuhan Yesus Kristus yang tidak dikenal oleh yang buruk ini, sehingga akhirnya dia sangat anti perjanjian lama, sangat anti Yahudi. Nah itu akhirnya gereja mulai bereaksi. Kalau begini caranya, siapa saja bisa membuat kitab sucinya seenaknya saja, sehingga kita kebingungan. Nah, maka dibuatlah kanon itu. Pelan-pelan dalamnya. Kalau gitu mana yang harus kita yang menjadi bagian daripada kitab suci itu? Dan akhirnya setelah berdoa dan bergumulan, ternyata yang tersaring berdasarkan kriteria-kriteria tadi,
hanya 27 kitab yang kita kenal sebagai Perjanjian Baru sekarang. Jelas ini ya? Itu tahun berapa, Romo? Tahun berapa, Romo? Sekitar tahun 150, mulai sekitar tahun 150. Awal sekali. Ya. Nah, sehingga kitab-kitab yang banyak itu yang ditulis oleh orang Gnostik itu dalam macam-macam bentuk Injil yang aneh-aneh itu tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan kriteria tadi. Ada kriterianya. Nah, kalau gitu kenapa ini kita tidak bisa terima ini? Umpamanya ini, apa ajarannya salah? Enggak sih. Kita perlu membaca tulisan-tulisan ini tulisan para bapak gereja karena mereka mengenal para rasul. Mereka muridnya para rasul. Ya. Jadi dengan membaca ini kita tahu kehidupan gereja waktu itu gimana, ajaran gereja itu gimana, bukan kita yang ngarang-ngarang sendiri, enggak. Tetapi yang memang berasal dari Kristus pada para rasulnya dan diberikan pada muridnya. Ada itunya, ada alurnya gitu loh ya. Nah, ini tidak diterima akhirnya dalam Perjanjian Baru. Umpamanya surat Ignatius itu ada 7 surat yang dia tulis. Itu kalau kita baca surat itu, kita dari awal kita tahu bagaimana gereja itu percaya tentang keilahian Kristus, tentang kehidupan gereja dan lain-lain kita tahu, tentang uskup, tentang presbiter dan semuanya tadi. Itu kita dari surat itu. Tapi kenapa tidak dimasukkan? Karena surat itu hanya dibaca di pusat gereja yang di Antioquia. Di gereja Alexandria tidak pernah dibaca, di gereja Roma juga tidak, sehingga akhirnya tidak masuk. Nah, surat Gembala Hermas kenapa masuk? Sebab itu surat itu hanya dibacanya di pusat gereja yang di Roma. Gereja Alexandria dan gereja Antioquia tidak membacanya. Sehingga akhirnya tidak diketahui, maka tidak masuk. Kenapa surat Barnabas tidak? Surat Barnabas itu hanya dibaca di Alexandria. Tidak di Antioquia, tidak di Roma. Jadi mereka tidak masuk bukan karena isinya salah, enggak. Tetapi karena itu tidak memenuhi kriteria universitas gereja yang waktu itu berada pada 3 pusat itu. Karena waktu itu gereja masih satu, macam aliran seperti sekarang. Jelas ya? Nah, jadi disitulah mulai terbentuknya kanon tadi. Jadi kalau dikatakan bahwa Injil diubah-ubah, ya ngubah kapan? Sejak awal sudah diakui yang 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dibuktikan oleh sejarah gitulah. Dibuktikan oleh data-data primer yang disimpan oleh gereja purba maksudnya ya. Nah, lalu apa saja Injil-Injil yang ditulis orang-orang Gnostik ini? Banyak ternyata. Terus sekali orang Kristen harus tahu supaya tidak dijebak orang luar yang berusaha untuk meragukan imannya. Oh, ternyata ada Injil ini, ada Injil ini, ada Injil yang kamu tidak tahu. Itu disembunyikan, bukan disembunyikan. Ya, memang ditolak karena tidak cocok dengan ajaran rasuliah yang disampaikan secara lisan, gitu loh. Ini kumpulannya, saya punya ini. Ini yang model Yahudi. The Apocrypha judulnya. Apa? Itu lihat. The Apocryphal New Testament. Ya. Nah ini, saya ingin orang Kristen terdidik supaya tidak mudah dibohongin orang. Ya. Dan ini apa ini? Gnostic Bible. Itu kumpulan dari tulisan-tulisan orang Gnostik. Ini kumpulan daripada orang-orang Kristen Yahudi. Nah ini kumpulan yang ditemukan tahun 1945 dari Gnostik. Namanya Nag Hammadi Library, itu ditemukan di Nag Hammadi di Mesir, merupakan satu perpustakaan. Dan ini sangat luar biasa. Ini di sini ada Injil Thomas, di sini ada macam Injil Filipus, macam-macam yang katanya wah baru, orang katanya menemukan sesuatu baru. Enggak, kalau ke gereja Ortodoks kami tahu itu enggak baru, itu memang dulu kami buang. Karena itu sampah isinya gitu loh. Jelas ini ya. Nah, ini Injil ini ya. Apokrifa itu artinya apa, Romo? Ya, saya jelaskan ini. Jelas itu ya. Jadi dari asal mulanya itu dulu sudah jelas ya. Jadi itu ya? istilahnya Injil-Injil lain yang dari dongeng-dongeng rakyat itu ya, Romo, yang bikin ya. Ya, jadi apokrifa itu artinya sesuatu yang disingkirkan atau sesuatu yang tersembunyi.
atau sesuatu yang meragukan, ya. Nah, artinya tadi mereka tidak diketahui gitu loh, apokrifa ini awalnya gitu ya, memang tidak diketahui gitu. Tetapi sebenarnya yang disebut apokrifa ini, kalau yang kita lihat dari isinya yang sekarang, ini lebih cocok kalau disebut sebagai pseudepigrafa. Tulisan-tulisan yang menggunakan nama-nama yang bukan nama orang yang sebenarnya. Oh. Pseudo itu kan palsu kan? Ya, pseudepigrafa sebenarnya itu lebih tepat gitu loh ya. Nah, karena antara istilah apokrifa itu sendiri nanti beda-beda, nanti pemahamannya Protestan, kalau kitab-kitab Deuterokanonika Katolik itu disebut sebagai apokrifa, ditolak, gitu kan akhirnya. Padahal bukan itu yang dimaksud ketika kita berbicara tentang apokrifa gitu loh ya. Nah, Gereja Katolik pun tidak menyebut Deuterokanonika sebagai Deuterokanonika, kami menyebutnya Anaginoskomena, layak dibaca gitu kan. Jadi ini jadi yang harus kita batasi, kita maksud adalah apokrifa Perjanjian Baru yang memang dibuang oleh gereja. Ya. Pada saat itu ya. Gimana? Kita batasin topik ini pada zaman itu ya, pada zaman rasul-rasul itu bapak-bapak itu ya. Iya. Dan tujuan kita untuk mendidik umat kita supaya tidak mudah nanti ada orang tiba-tiba muncul, wah ini ada Injil baru ditemukan umurnya 1.500 tahun, loh kok 1.500 tahun, teratur 150 saja Injil itu yang asli udah ada kok ya. Udah 2000 tahun lebih kan. Nah dengan demikian setelah kita tahu asal usulnya, tahu tahunnya, bagaimana prosesnya, kita tidak mudah gampang heran. Orang Jawa bilang ojo kagetan gitu loh, ojo gumunan. Jangan gampang terjebak dengan itu. Makanya kalau kita tanya, pokoknya tahunnya Alkitab, tapi nggak tahu sejarahnya, gampang terjebak gitu kan. Terjebak karena ketidaktahuan gitu loh. Makanya ini perlu sekali diketahui ya. Nah, dan di dalam Gereja Timur, buku-buku ini yang disebut apokrifa itu lebih cocok disebut sebagai antilegomena, buku-buku yang menjadi pertentangan. Meskipun ada lagi yang disebut pertentangan itu karena ketika kanon pun sudah mulai dikumpulkan, ada buku-buku yang tidak langsung diterima. 1 Petrus, 2 Petrus, Yudas itu 1 Petrus, 2 Petrus dan kitab Yudas tidak langsung diterima waktu itu. Karena diragukan. 2 Petrus sama Yudas itu kayak isinya mirip, apa dasar niru, apa ini betul lah itu. Di Gereja Timur tidak langsung menerima kitab Wahyu karena isinya aneh gitu kan. Sehingga ya pada akhirnya setelah itu semuanya menerima sih akhirnya, tapi prosesnya kitab-kitab yang tidak diterima inilah dalam prosesnya itu yang disebut sebagai kitab antilegomena. Nah, ini terpancar dari sekarang di dalam gereja ortodoks ya, karena Gereja Timur lah dulu yang merasa keberatan dengan kitab Wahyu. Tidak ada daftar bacaan tahunan berasal dari kitab Wahyu. Meskipun diakui gitu. Daftar bacaan namanya leksionaris. Setiap hari itu ada daftar bacaan dari Injil, lalu dari tulisan-tulisan Rasul, surat kiriman. Nah, kitab Wahyu tidak ada dibaca, itu refleksi daripada sejarah masa lampau, bahwa kitab Wahyu itu tidak segera diterima oleh Gereja Timur. Jelas ya? Agak lama itu baru diterima. Nah, baik. Nah, sekarang kalau begitu mari kita lanjutkan ya. Dari Injil-Injil yang kita sebut kanonik. Kanon itu apa sih artinya? Kanon itu artinya itu dari bahasa Yunani patokan, yang menjadi patokan, menjadi pakem sesuai dengan ajaran Rasul gitu loh, yang tidak menyimpang, itu artinya. Itu artinya kitab kanonik ya. Ternyata dari awal Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sudah diakui sebagai kanon. Nah, lalu dari Injil-Injil yang bernafaskan Yahudi, itu ada Injil yang disebut Injil masa kanak-kanak Yesus. Kenapa? Karena cerita tentang masa kanak-kanak Yesus itu sangat nggak memuaskan. Ceritanya gimana sih dari bayi sampai remaja terus apa gitu ya,
Apa yang terjadi? Sehingga waktu itu orang-orang Kristen itu ingin memuaskan rasa ingin tahunya, lalu membuat kisah-kisah masa kecil Yesus. Terutama yang terkenal adalah Injil masa kanak-kanak Yesus dari Yakobus. Dari Yakobus. Yakobus, yaitu yang disebut Proto-Evangelium Yakobus. Proto-Evangelium Yakobus. Terus ada Injil masa kanak-kanak Yesus yang ditulis Thomas. Dalam bahasa Arab ini. Dan itu sering disebut sebagai Injil Tufuliah. Tufuliah itu artinya bayi, masa kanak-kanak. Ya. Ada lagi Injil Pseudo Matius, atau juga disebut Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Matius. Atau juga disebut Injil kelahiran Maria dan masa bayinya Yesus. Ada lagi, ada Injil kanak-kanak Yesus bahasa Syria. Injil Mas. Dan ada sejarah Yusuf si tukang kayu. Ada hidupnya Yohanes Pembaptis. Ya, inilah Injil masa kanak-kanak. Nah, di situ akan menarik kita, karena dalam Injil-Injil ini kisah Yesus dalam Al-Quran, kisah Isa dalam Al-Quran kan tidak tepat sama seperti yang ada dalam Alkitab, nggak? Ya, iya kan, masa kecilnya Yesus itu kan tidak persis sama. Ya. Apa yang tidak sama dalam Quran dengan Alkitab itu, ternyata itu ada paralelnya dalam Injil-Injil Apokrifa ini, gitu loh. Jadi kalau kita tahu Injil Apokrifa, oh ternyata ada paralelnya dengan Injil Apokrifa. Mamanya Yesus bisa ngomong waktu bayi, itu ada dalam Injil Apokrifa ini, gitu loh. Tapi itu bagi kita sih kan, gitu loh. Nanti saya tunjukkan bentuk-bentuk Injilnya dulu. Nanti saya tunjukkan bagaimana paralelnya yang ada antara, ya tidak paralel persis, tapi terrefleksi, gitu. Ya. Lagi ada ke Injil-Injil yang bersifat Yahudi ini, ada yang hanya berwujud fragmen-fragmen saja di dalam tulisan-tulisan para bapak gereja, umpamanya Clement dari Alexandria, salah seorang bapak gereja penting ini, orang Mesir. Origenes juga dari Alexandria, Eusebius, Epiphanius, Yerome atau Hieronymus, Didymus Sibuta, itu mencatat beberapa indikasi tentang adanya Injil-Injil Yahudi. Ini yang mungkin ada yang dituliskannya dalam bahasa Ibrani. Tapi kita nggak punya dokumennya. Itu hanya disebutkan di sana. Ya. Nah, apa saja itu? Injil orang Ebionit. Ebionit itu kelompok Yahudi awal yang memahami Yesus, Injil dari kacamata strict Taurat. Dari kacamata apa? Strict Taurat. Jadi bagi mereka Yesus itu anaknya Maria dan Yusuf, bukan ilahi. Dan dia baru diangkat jadi Mesias, jadi Kristus waktu dibaptis. Dan tujuannya datang untuk menegakkan hukum Taurat kembali. Ya, sangat Yahudi gitu. Ya. Sehingga ada besarjana yang mengatakan agama Islam adalah kebangkitan kembali Ebionisme dalam jubah budaya Arab, katanya begitu. Ya, benar tidak? Atau saya nggak tahu, tapi itu saya hanya mengatakan apa yang dikatakan sarjana itu. Ya. Karena pemikirannya paralel gitu loh. Ya. Terus ada lagi Injil kepada orang-orang Ibrani, dikutip dari Kiril dari Yerusalem, dikutip juga oleh Clement dari Alexandria, dikutip oleh Origenes dan Yerome.
Terus yang ketiga, Injil orang-orang Nasrani atau Nazarin. Kalau bahasa Ibraninya Natsorim. Ya, karena dalam Alkitab orang-orang Kristen itu untuk orang-orang yang non-Yahudi mengejeknya dengan nama Kristianos, pengikut Kristus, tetapi orang Yahudinya mengejeknya dengan nama Nasrani. Tapi semuanya itu ejekan, bukan nama ya. Dan akhirnya orang-orang ini terpisah dari gereja alur utama, memisahkan diri menjadi sekte, namanya sekte Nasrani ini. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 24. Kenapa? Kisah para Rasul? Nasrani berarti bukan Kristen, Romo? Bukan. Itu adalah sekte. Coba ayat 5 dari Kisah Rasul 24 ayat 5. Kisah Rasul 24 ayat 5. Ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ini orang Yahudi yang ngomong, menyebut Paulus sebagai pemimpin tokoh Nasrani. Tapi itu nama ini tidak pernah menjadi sesuatu yang diterima orang Kristen sendiri. Dan akhirnya diambil oleh kelompok ini yang memisahkan diri menjadi sekte, namanya sekte Nasrani. Dan kemungkinan ketika agama Islam mulai muncul, Muhammad bertemu dengan kelompok ini. Karena menurut catatan sampai abad ke-5, di Syria ini masih ada orang Ebionit yang sekelompok dengan, karena orang Nasrani ini mungkin keluar dari Ebionit, membentuk grupnya sendiri. Ada dokumen dari abad ke-5, ternyata orang-orang Ebionit itu masih ada di Syria sampai abad ke-5. Jadi bukan tidak mungkin masih ada kelompok kecil yang lari ke Arabia, karena Arabia itu di dalam sejarah Kristen disebut sebagai Arabia Heresibus Verax, Arabia tempat sarangnya kaum bidat, gitu. Karena banyak orang-orang bidat lari ke situ. Ketika mereka tidak setuju dengan ajaran yang mainstream, mereka lari ke situ. Nah, salah satunya ini orang Nasrani, orang Ebionit, malah orang Arianes lari ke situ. Ya. Nah, di samping itu, ya, itu tadi Injil-Injil yang ditulis oleh orang-orang yang bercorak Yahudi, ya. Nah, sekarang yang bercorak Gnostik, itu apa aja? Injilnya Marcion, Marcion. Injilnya Manis. Mani ini pendiri dari ajaran Manikianisme yang mengaku bahwa dia adalah nabi terakhir, bahwa dia adalah meterai segala nabi. Dia penggenapan semua nabi-nabi, termasuk Buddha gitu loh. Mani. Si Mani ini. Ada lagi Injil dari Apeles. Kalau ini pertengahan abad kedua ditulis, kalau Mani tadi abad ketiga, kalau Marcion tadi pertengahan abad kedua ya tahun 150 kan. Terus Injil dari Bardesan itu akhir abad kedua dan awal abad ketiga. Dan Injil Basilides pertengahan abad kedua. Dialah orang yang pertama kali menolak penyaliban Yesus, yang disalibkan orang lain yang diserupakan seperti Yesus. Injil Basilides. Karena menurut Basilides, karena Gnostik ya, tidak percaya tubuh ini diciptakan oleh Allah. Allah tidak menciptakan tubuh, yang menciptakan itu Allah yang jahat. Nah, Yesus berasal dari Allah yang baik, makanya ada dualisme mereka itu. Dia datang tidak mungkin bersifat tubuh, pura-puranya saja punya tubuh, tapi tidak.
Jadi waktu disalibkan bukan dia yang disalibkan, tapi Simon dari Kirene. Simon dari Kirene ya. Oh. Dia melihat dari jauh sambil mentertawakan orang yang menyalibkan dia. Ini ajaran Basilides. Lalu ada lagi Injil Thomas. Oke, sebentar Romo. Ini mungkin saya baru dapat artikelnya nih Romo dari Wikipedia nih Romo. Basilides ya. Basilides adalah tokoh Gnostik, walaupun dia orang Kristen. Basilides mengajar di Alexandria pada abad kedua sampai abad keempat, berpengaruh pada masa pemerintahan Hadrianus dan Antonius Pius. Ini ajaran dia. Terus udah gitu ajaran Basilides tentang Yesus, yaitu dia sendiri tidak menderita kematian. Simon dari Kirene mati menggantikan Yesus. Iya toh? Oh iya. Jadi ajaran bahwa Yesus diganti orang lain itu bukan baru muncul, itu dari awal udah ada ajaran sesat ini. Basilides ini, ya. Terus Injil Thomas itu seperti Injil sastra hikmat ya, pernyataan-pernyataan dari Yesus gitu. Nah ini itu Injil. Jadi ada Injil masa kanak-kanak Yesus ditulis Thomas dan ada Injil Thomas. Beda ya, harus bedakan ya. Oke. Injil Thomas sama Injil masa kanak-kanak Thomas. Injil Thomas sama Injil masa kanak-kanak Yesus oleh Thomas. Oke. Ya. Terus kita juga ada Injil yang bersifat Injil yang menceritakan masa penderitaan Yesus. Yaitu Injil Petrus, Injil Nikodemus, yang juga disebut sebagai kisah Pilatus. Dan Pseudo Kiril dari Yerusalem mengenai kehidupan dan penderitaan Kristus. Lalu Injil Bartolomeus. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Bartolomeus. Kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ada Injil-Injil Gnostik yang lain yang berbentuk seperti Injil, terutama yang diketemukan di Nag Hammadi itu yang sudah saya sebutkan tadi. Ya untunglah saya dulu beli ini, jadi saya punya dokumennya gitu loh, ya. Ini Nag Hammadi itu. Jadi bukan kata orang gitu loh, tahu sendiri, baca sendiri, ini apa gitu ya. Nah ini juga yang kedua tadi, Gnostic Gospel. Ini. Ya. Jadi bukan kata orang, makanya saya ingin orang Kristen jangan sampai heran nanti dijebak orang luar, ternyata, nah itu ada Injil palsu, iya memang palsu gitu. Gereja yang mengatakan palsu lebih dulu, sebelum kalian mengatakan palsu, ya kan? Apa itu? Pertama adalah Apokrifon dari Yakobus atau juga Kitab Rahasia Yakobus. Terus Kitab Thomas si Penentang. Terus Dialog Sang Juru Selamat. Injil Yudas Iskariot yang ramai kemarin itu. Katanya Yudas itu mati untuk menggantikan Yesus katanya. Jadi Yudas berjasa katanya gitu. Disangka Injil baru ketemuan. Nah, ini memang sudah ada dari dulu gitu, ditolak oleh gereja Ortodoks di zaman purba. Injil Maria Magdalena itu ada di sini di Nag Hammadi ini. Injil Filipus yang katanya Yesus pacaran itu juga ada di sini. Terus Injil orang Mesir dalam bahasa Yunani. Banyak banget ya. Banyak, makanya ini perlu kita tahu semua ini. Dan Sofia atau hikmat dari Yesus Kristus. Nah sekarang ada yang model seperti kitab Wahyu. Wahyunya Paulus.
Romo, bentar Romo. Ini yang tadi kan ada nama-nama yang disebutin ini kan nama-nama yang ada di Alkitab ya, Bartolomeus, Ya semua kan pakai begitu. Ya, Barnabas ditulis sahabat kembar, saya pakai nama Barnabas. Ya, berarti ini seperti yang kemarin kita cerita ya, ini apa? Fiksi historis ya. Jadi Ya, fiksi. Fiksi historis maksudnya orang-orang karang dengan menggunakan nama-nama orang zaman dulu, tokoh real gitu, tapi sebenarnya dongeng. Makanya namanya pseudepigrafa. Pseudo kan palsu. Nama palsu. Pseudepigrafa itu ya. Ya. Terus Wahyu Petrus. Kitab Wahyu Petrus. Ada Injil kebenaran, itu Gnostik juga, ditulis oleh Basilides. Valentinus. Surat dari Lentulus, saya tidak tahu, belum baca ini Lentulus ini. Dan Pistis Sophia. Ceramah kedua dari Set yang agung. Jadi waktu itu ada aliran bahwa Set anaknya Adam. Nah, Set itu kalau dalam Islam namanya Nabi Sis. Ya. Set anaknya Adam itu katanya itu adalah seperti Kristus gitu loh mereka. Jadi mereka menjadikan Set itu menjadi inti ajaran mereka, ya. Nah, ada lagi kitab-kitab yang wujudnya seperti kisah Rasul, kisah-kisah gitu. Apa itu? Kisah Andreas, kisah Barnabas. Ini bukan Injil dari Barnabas dan bukan surat Barnabas. Ya, ini kitab lain. Kisah Barnabas, kisah Yohanes, kisah Mari, kisah para martir, kisah Paulus, kisah Paulus dan Tekla, kisah Petrus, kisah Petrus dan Andreas, kisah Petrus dan Paulus, kisah Petrus dan ke-12 Rasul, kisah Filipus. Ini bukan Injil Filipus ya, ini beda lagi. Kisah Pilatus, kisah Thomas, kisah Timotius, kisah Santipi, Polixena, dan Rebeka. Kita tidak kenal siapa orang itu. Wow. Ada lagi yang berbentuk seperti surat-surat kiriman. Ya, seperti surat-surat Paulus. Siapa gitu ya. Kalau tadi kisah-kisah ya, seperti kisah Rasul ya. Nah, ini ada bentuk surat kiriman. Ya, yang pertama adalah surat-surat Rasulia, tapi itu kan bukan apokrifa ini kan, yang memang yang tadi saya tunjukkan itu bukan apokrifa itu. Lalu surat Barnabas. Ya, sudah saya sebut tadi juga, ini bukan termasuk apokrifa sebenarnya. Surat Clement, surat 3 Korintus, Nah ini masih tidak tahu dalam saya ini, dokumen saya kok dimasukkan dalam apokrifa. Bukan, ini Ignatius yang sudah saya sebutkan, yang semuanya ada di sini. Sebaiknya saya skip saja ya, kan semuanya ada di sini. Kita langsung aja kepada kitab-kitab yang seperti kitab Wahyu yang lagi. Tadi sudah saya sebutkan, tapi ini ada lagi. Yaitu Wahyu Paulus, juga disebut Wahyu Sang Perawan, maksudnya Maria ya. Wahyu Petrus, ini beda dengan Wahyu Petrus Gnostik yang tadi saya sebutkan. Wahyu Pseudo-Methodius, Wahyu Thomas, Wahyu Stefanus, Wahyu pertama dari Yakobus, Wahyu kedua dari Yakobus. Nah, itulah mengenai wahyu-wahyu. Lalu mengenai kehidupan Bunda Maria,
wafat dari Bunda Maria, dan Bunda Maria berkunjung ke neraka. Ada lagi buku lain yang namanya Kitab Nepos. Saya belum baca itu, jadi saya nggak bisa menerangkan apa itu. Kanon para Rasul. Kanon di sini artinya undang-undang, aturan-aturan ya. Sastra dari kanon. Iya, kanon para Rasul. Nah, Didache, saya tidak tahu kalau Didache dimaksud. Didache ada termasuk di sini dari para bapak Rasul ya. Ya. Didache. Liturgi Yakobus itu liturgi yang awal dikompilasi dalam sejarah gereja purba yang masih dipraktekkan di gereja ortodoks setiap tanggal 27 Oktober. Jadi kemarin kami melaksanakan setahun sekali. Ini liturgi paling awal sebelum akhirnya diperkembangkan oleh Yohanes Chrysostomus yang dilakukan oleh gereja ortodoks setiap hari Minggu. Ya. Jadi liturgi Yakobus, pertobatan Origenes, doa Paulus, kalimat-kalimat dari Sextus, Fisiologus, buku lebah. Anda tahu itu isinya apa, mengenai lebah apa. Lalu ada fragmen-fragmen dari teks Injil, tapi yang sekarang tidak ada. Itu hanya fragmen. Itu adalah Injil dari Juru Selamat. Fragmen Naasen, fragmen Fayum itu mana tempat di Mesir. Injil Rahasia Markus, Injil Oxyrhynchus, itu juga nama desa itu. Dan Injil Agathon. Ada yang diketahui namanya melalui catatan-catatan para bapak gereja, tapi tidak ada yang masih bertahan, hanya namanya dikenal. Injil Hawa, maksudnya Hawa istrinya Adam. Injil 4 realitas surga. Injil Matias, Injil kesempurnaan, Injil dari ke-70 utusan, Injil Yudas, jangan dikacaukan dengan Injil Yudas Iskariot. Oh, lain lagi. Lain lagi, namanya sama mereka menggunakan. Oh. Injil ke-12 Rasul, dan Memoria Apostolorum. Nah, itulah beberapa yang perlu kita ketahui, saudara-saudara. Jadi nanti kalau seandainya ada orang yang memang maunya untuk memurtadkan saudara, atau wah ini ada Injil baru yang tidak pernah dianu oleh gereja, saudara udah tahu. Gereja purba sudah membuang itu dari zaman dulu gitu loh. Ini bukan sesuatu yang disebutkan gitu loh. Saya juga baru sadar nih, kalau cerita begini, segini banyaknya gitu ya, tulisan-tulisan ini, makanya bapak-bapak gereja pada waktu harus melakukan kanonisasi ya, yang ini yang sah, yang benar, yang lainnya nggak benar gitu ya. Kalau ini orang pasti bingung gini. Iya. Pasti bingung gitu, ini yang mana yang benar, yang mana yang dongeng, yang mana yang bukan dongeng. Makanya ada kriterianya kan, ada tabisan, ada rantai mata rantainya. Maka dalam gereja ortodoks mata rantai rasulia itu penting sekali. Kamu ditabiskan oleh siapa, sampai ke siapa gitu. Nggak asal tabisan. Ajarannya juga gitu, sesuai dengan ajaran dari para rasul ini. Makanya itulah namanya tradisi sesuatu yang diterus sampaikan dari generasi yang satu kepada generasi yang kedua, yang seluruhnya tanpa diubah-ubah. Itu loh maksudnya tradisi. Berarti Romo ada silsilahnya dari ke zaman dulu, Romo? Ada. Wow. Ya, jadi saya lihat siapa yang mentabiskan saya dulu, beliau ditabis oleh siapa, terus kemudian ditabis siapa, terus nanti ada mereka punya
punya namanya deepfake, itu punya caratannya. Oh. Wow. Menarik kan? Menarik sekali. Ya. Nah, sekarang jadi udah jelas ini ya mengenai ini ya, mengenai adanya memang ini Injil palsu gitu loh. Ya. Yang memang oleh gereja dinyatakan palsu karena isinya aneh-aneh gitu loh. Nah, bahwa ada isinya itu yang paralel dengan Quran, ya. Coba saya carikan juga yang paralel itu. Mana buku yang harus saya cari? Sebentar ya. Nah, ini. Ini ada beberapa cerita yang ada ceritanya Yesus dalam Al-Quran yang tidak sama dengan Alkitab, ternyata ada paralelnya di kitab-kitab yang saya sebutkan tadi gitu. Coba kita lihat mengenai dulu ya. Romo, bentar ya, saya ambil kertas dulu, Romo. Soalnya tadi catatannya banyak sekali ini. Bentar. Apa itu? Saya ambil kertas dulu ini, soalnya kertas saya habis nih. Catatan saya habis, bentar ya. Oke. Sebentar, saya juga mencari kertas tulisan saya tadi. Oke. Ya, halo. Ya, mari kita lihat dulu tentang kisah Maria dulu. Coba kita bawa Quran enggak? Bisa dibuka. Bisa. Di dalam surah 19 ayat 28-29. Surah 19 ayat 28-29. Tolong bacakan. Ya, tolong bacakan. Oke, bentar ya, Romo. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Dan janganlah kau jadikan surah Maryam ya, keliru bacanya 19. Sorry. 19 itu 19 28-29. Ya. Wahai saudara perempuan Harun dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan perzina. Jadi di sini Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun. Tapi coba kita baca juga pada pasal 3 ayat 31. Pasal 66 ayat 12 deh. Pasal 66 ayat 12. Pasal 66 ayat 12. Bentar. Di Quran ya, bentar. 66 ayat 12. 66, bukan 66. Ya. Dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya. Maryam putri Imron ya. Jadi menurut hati ini Maryam putri Imron saudaranya Harun. Ya. Sekarang kita baca 25 ayat 35. ayat 35. Dan sungguh kami telah memberi kitab dalam kurung Taurat kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya menyertai dia. Jadi menurut ini Harun itu saudaranya siapa? Musa.
menurut surah 19 tadi, Maryam itu saudaranya siapa? Harun. Harun. Jadi kalau gitu Maryam itu anaknya Imran, saudaranya Harun, yang adalah saudaranya Musa. Kita orang Kristen jadi bingung. Loh, kok bisa Maryam saudaranya Harun dan saudara Musa anaknya Imran, padahal Imran itu bapaknya Musa memang, Amram bahasa Ibrani-nya. Coba kita baca kitab Bilangan 26 ayat 59. Bilangan 26 ayat 59. Dan istri Amran adalah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan. Istrinya Amram. Nah, Amram itu kan bentuk bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya bentuknya Imran. Terus anaknya berapa? Siapa saja? Yang dilahirkan bagi Lewi di Israel, dan perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Miriam. Nah, ternyata ada Miriam, tapi bukan Miriam ibunya Yesus. Miriam kakaknya Harun, kakaknya Musa. Yang jarak waktunya dengan Maryam ibunya Yesus itu adalah 1570 tahun. Nah, kita jadi tanda tanya. Gimana data ini? Betul. Ya, tuh. Paralel lagi. Ya, saya tidak usah menilai, hanya menunjukkan data saja. Saya tidak usah nilai. Kita baca Quran 3 ayat 31 sampai 32. 3 ayat 31 sampai 32. Katakanlah dalam kurung Muhammad, jika engkau mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Pasal 3, 31, 32 ya. Terus? Allah pengampun, maha penyayang. Katakanlah itu ya? Dalam kurung bukan itu. Sebentar, saya baca Quran sih. Yang kisahnya mengenai kisah kelahiran Maria, coba di situ. Kelahirannya Maria ada enggak? Oh, bentar, coba saya cari ya. Pasal berapa itu? Pasal 3 ya? Surat Al-Imran, betul. Betul, coba ayatnya aja yang salah mungkin, coba lihat. Pasal 3, betul. Surat Al-Imran. Oh iya, yang 36 Romo. 36. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, lihat, mungkin dari 35 ya. Iya, oke. Dalam kurung, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu, apa dalam kurung janin yang dalam kandunganku, dalam kurung kelak menjadi hamba yang mengabdi dalam kurung kepadamu, maka terimalah dalam kurung nasar itu dariku. Sungguh engkaulah maha mendengar dan mengetahui. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari dalam kurung gangguan setan yang terkutuk. Sampai ayat 42 ya, sampai ayat 42. Sampai ayat 42. Maka dia dalam kurung Allah menerima dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharanya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab dalam kurung kamar khusus ibadah, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia dalam kurung Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dan dari
dari sisimu. Sungguhnya engkau maha ini Yohanes mendengar. Pembaptis, kita langsung kembali kepada itu. Kembali kepada Hmm? kisah Yohanes Pembaptis ini, ya. Ke Maryam lagi, coba ayat berapa itu? Ayat yang ke-45. 42 coba langsung. Kok mendadak loncat ke Enggak, Yohanes Pembaptis? kita skip saja Yohanes Pembaptis, tapi kita langsung kepada kisahnya Maria itu. 42. Nah, ya. Oke. Dan dalam kurung ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam, dalam kurung pada masa itu. Wahai Maryam, taatlah Tuhanmu, sujud, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, sudah Itu. cukup aja. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam Injil nggak ada ceritanya. Ibunya Maryam minta doa karena tidak punya anak, minta akhirnya diberikan anak, dan anaknya diserahkan pada pemeliharaan Zakaria, gitu kan? Dan diletakkan kalau kita bahas di Bait Allah, di mihrab, gitu ya. Dan setiap hari diberi makan oleh malaikat, kan gitu ceritanya di situ. Di dalam Injil tidak ada itu, tapi ada di dalam Injil masa kanak-kanak tadi, namanya Injil Proto Evangelium Yakobus tadi. Itu ada paralelnya, ya. Coba saya bacakan ini. Paralelnya, nah saya carikan. Sebentar. Oke, di mana? Oke, saya bacakan dari ini ya. Coba baca lagi dari ini. Kita lanjutkan kisahnya Maryam itu dari surah 19 ayat 16 sampai 31. Surah 19. Atau kita baca ini aja mengenai masa ini aja, masa kecilnya dulu ya. Masa kecilnya ini coba saya baca dulu dari kelahiran Maria itu. Ini mengenai kisah daripada Maryam ya. Kemudian imam menerima anak itu dan setelah menciumnya dan memberkati dia, berbicara kepadanya demikian. Kiranya Tuhan muliakan namamu di atas segala umat di atas bumi ini. Tuhan Allah yang pada akhir zaman menyatakan kepadamu tebusan bagi Bani Israel. Dan Maria tinggal di dalam sebagai seekor burung dara di Bait Allah Tuhan, dan menerima makanan dari tangannya malaikat. Ada kan? Jadi kalau di Quran bahasanya dia tinggal di mihrab, mendapat makanan dari malaikat. Dalam Injil Proto Evangelium itu juga dikatakan demikian, ya toh? Dan kemudian dia berumur 12 tahun dan para imam datang kepadanya mengatakan, lihat sekarang Maria berumur 12 tahun dan masih tinggal di bait Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan dia? Kemudian seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah Zakaria itu dan berkata, Zakaria, Zakaria, keluarlah, bawa bersamamu semua para janda, dan biarlah para duda, maksudnya biarlah masing-masing membawa tongkatnya, dan Tuhan akan menunjukkan kepada mereka siapa yang akan menjadi suami dari Maria ini. Kemudian di seluruh Yudea diumumkan dan trompet dibunyikan dan semua orang berkumpul. Yusuf juga membawa tongkatnya bergegas ke sinagoga. Setelah bertemu bersama, dia pergi kepada imam, mengumpulkan semua tongkat-tongkat itu dan berdoa. Setelah menerima doanya, dia keluar dan memberikan kepada masing-masing tongkatnya, tetapi tidak ada satupun di antara tongkat mereka itu yang ada tandanya. Tongkatnya Yusuf akhirnya keluar, dan lihatlah,
ada seekor burung dara keluar dari tongkat itu dan Yusuf dan hinggap di atas kepala Yusuf. Kemudian imam mengatakan padanya, engkau telah dipilih untuk menjadi untuk mengambil sang perawan ini, ambillah dia. Jadi akhirnya ini kita melihat kisahnya begitu. Jadi Maria itu tinggal di dalam bait Allah, ya, di bait Allah. Terus kita baca lagi, ya. Ketika ditempatkan oleh Hana di bait Allah, Maria diberi makan seperti seekor burung dara oleh para malaikat yang datang kepadanya membawa makanan dari surga. Dan ketika dia menyembah Tuhan di dalam bait Allah, mereka menghormati dia dan sering membawa buah-buahan dari pohon kehidupan yang dimakan oleh Maria dengan sukacita. Maria tinggal di bait Allah sebagai seorang penyembah yang murni dan kudus sampai umur 12 tahun dan seterusnya. Jadi menurut saya begitu, Maria memang ditebangkan di bait Allah dan itu tidak ada dalam Alkitab. Tapi paralelnya ada dalam Al-Quran. Maria diserahkan pada Zakaria dan menurut Injil Proto-Evangelium itu juga Maria diserahkan kepada Zakaria. Iya. Ya. Oke, ini saya baru dapat artikel nih Romo, baru tadi sekalian nyari-nyari Proto Injil Yakobus atau kisah masa anak-anak Bunda Maria. Ini kayaknya saya udah dapat ya teman-teman, mungkin bisa lihat ya. Jadi Injil Yakobus disebut Injil kelahiran Yakobus atau Proto Evangelion Yakobus adalah sebuah Injil apokrifa ya di sini ya. Jelas ini apokrifa. Terus juga teman-teman bisa cari, ini sebenarnya ada nih Romo kayaknya Romo di internet Romo kalau mau cari Proto Injil Yakobus atau kisah Injil anak-anak Bunda Maria menurut Yakobus. Ini kayaknya lengkap juga, tadi yang Romo ceritakan kayaknya ada di sini nih. Mungkin teman-teman yang penasaran mungkin bisa cari sendiri. Ini kata kuncinya Proto Evangelium Yakobus Mariam ini kalau saya carinya nih. Coba sekarang mengenai itu kita baca dari surah Al-Maidah ayat 119. Surat berapa Romo? Al-Maidah surat 5 ayat 119. Salah kan ya Romo? Mengenai surga? Surah 5. Bukan, mengenai Yesus menciptakan burung dari tanah. 5 ayat 119, bukan? Bukan. Berapa itu yang ada penciptaan itu? Saya salah ketik tadi. Benar ya. Dia membuat mujizat, pokoknya Yesus itu membuat mujizat. Aku datang padamu dengan mujizat dari Tuhan, tanda-tanda dari Tuhanmu. Aku beritahukan makanan yang ada di rumahmu. Aku membuat dari tanah burung dan dihembuskan nafas jadi burung sungguh gitu. Pasal berapa benar itu? Ya, saya carinya benar ya. Saya hanya menunjukkan paralelnya saja. Ayat berapa 9? Ya, pokoknya di situ ada cerita bagaimana Yesus itu, Isa itu membuat mukjizat dengan menjadikan tanah dibuat burung, lalu dihembuskan kepadanya, lalu jadi burung sungguhan, gitu ya. Ini kayaknya. Ya? Ali Imran 49. 49 ya? Oh ya, betul. Oh, berarti 49. Iya, aku bacakan. Romo bisa baca bahasa Arab nggak Romo ini Romo? Bisa. Tapi nggak apa-apa bahasa Indonesia lah. Ya. Oke. Wa rasulillah bani Israil. Udah itu baca bahasa Indonesia saja lah, nggak apa-apa. Oke. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda dalam kurung mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu dalam kurung sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung.
lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Nah, ini dalam Injil kan nggak ada cerita ini. Nggak ada, betul. Ternyata ada paralel dalam Injil Thomas orang Israel. Namanya. Ya, bunyinya begini. Kanak-kanak Yesus ketika dia berumur 5 tahun bermain-main di tepi jalan dengan sungai kecil yang kotor yang airnya mengalir. Dan setelah membawa semuanya bersama-sama, air itu langsung ada menjadi bersih hanya dengan mengatakan satu kata saja. Kemudian dia membasahi tanah dan membuat 12 burung gereja. Dan itu adalah hari Sabat ketika dia melakukan hal itu. Dan banyak anak-anak kecil lain bermain dengan dia. Sekarang seorang Yahudi melihat yang dilakukan Yesus karena dia bermain pada hari Sabat, langsung dia melaporkan itu kepada Yusuf. Hei, lihatlah, katanya, anakmu main-main di got yang kotor dengan air yang kotor itu, dan mengambil sebagian daripada lumpurnya. Dia membuat 12 ekor burung gereja. Dengan demikian mengotori hari Sabat. Mendengar hal ini, Yusuf langsung pergi ke tempat di mana dikatakan tadi dan berseru, "Pak, mengapa kamu melakukan hal ini pada hari Sabat? Tidak diizinkan melakukan itu." Ketika Yesus mendengar itu, dia menepukkan tangannya atas burung-burung gereja tadi dan berseru keras, "Pergilah." Maka burung-burung itu berkicau dan terbang. Orang-orang Yahudi melihat hal ini terheran-heran dan pergi dan memberikan kepada para pemimpin agama mengenai apa yang dilakukan oleh Yesus. Ini kan ada cerita ini paralel kan? Yesus membuat burung dari tanah dan dia jadi burung sungguhan gitu kan? Jadi juga ketika Yesus masih bayi, kata Al-Quran, itu sudah bisa bicara di dalam ayunan, ya kan? Coba kita baca di dalam surah Maryam, surah 19, ayatnya yang dan itu juga ada paralelnya dalam Injil-Injil Apokrif ini. Kita baca dalam surah 19 ya, ayatnya yang ke ayat 29, coba lihat. Tolong bacakan. 19 ayat 29. Oke. 29:30 kayaknya ya. Ya. Maka dia dalam kurung Maryam menunjuk kepada dalam kurung anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab dalam kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Terus? Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku dalam kurung melaksanakan salat dan dalam kurung menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, itu ada paralel kan, bayi ngomong di ayunan kan? Nah, ini ada paralelnya dalam Injil masa kanak-kanak pasal 1. Begini bunyinya. Di dalam buku dari Yosefus, imam besar itu, yang hidup pada zamannya Mesias, ada yang mengatakan namanya dia adalah Kayafas. Kami menemukan hal ini dikatakan bahwa Yesus sudah bisa berbicara ketika dia masih ada dalam ayunan dan berseru kepada ibunya Maria, sesungguhnya akulah Yesus anak Allah, Sang Firman, yang telah engkau lahirkan sesuai dengan berita gembira yang diberikan kepadamu oleh malaikat Gabriel, dan Bapakku telah mengirim aku bagi keselamatan dunia. Ya,
bunyinya mirip pengakuan Yesus itu hanya karena itu ditulis dari kacamata Islam, dia mengatakan aku nabi diutus. Kalau di sini karena dituliskan dari kacamata Kristen, bayi ini mengatakan aku ini Yesus firman Allah, anak Allah gitu kan. Ada paradoks gitu. Pertanyaan kita adalah, ini kebetulan paralel atau memang sengaja diadopsi? Karena kisah-kisah ini sudah ada lebih dulu, ini abad ketiga, abad kedua ditulis. Sementara Quran ditulis pada abad ke-6. Loh, kalau kebetulan kenapa begitu banyak paralel yang tidak ada dalam Alkitab, ternyata kita jumpainya malah di kitab-kitab yang bagi kita itu kitab fiksi gitu loh. Yang memang ditolak oleh gereja, karena isinya fiksi. Nggak ada makna apa. Pokoknya apa sih Yesus mengubah itu lumpur jadi burung itu tadi, burung gereja 12 ekor itu. Maknanya apa kan nggak ada. Tapi kan keren Romo. Ya. Tapi kan keren Romo. Kalau itu ada kisah sungguhnya kan orang lebih gampang ngomong Yesus Tuhan bikin. Ya tapi kan dongeng. Kalau Yesus mengatakan semua mujizatnya itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda yang menandai pengajaran yang disampaikan. Coba baca di dalam Yohanes pasal yang 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 11. Ya, kalau bacakan. Ya. Yohanes pasal 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Jadi itu tanda gitu. Yang pertama. Ini mujizat pertama di Kana ya. Gitu kan? Berarti ini bukan hanya sekedar untuk pameran kesaktian, enggak? Atau pameran apa ya? Adu ilmu Romo. Bukan itu. Itu tanda yang isinya ajaran Injilnya gitu. Nah makanya ditolak oleh gereja karena itu kayak tukang sihir itu kan. Ya. Terus mengenai Maria melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Ya. Kan ada air. Ya ada pohon kurmanya, memang ceritanya agak beda. Kalau di dalam Injil sejarah dari kelahiran Maria dan masa kanak-kanak sang juru selamat, bunyinya gini. Pada hari ketiga sesudah dia pergi, Maria merasa capek di padang belantara karena panasnya hawa itu, dan meminta Yusuf untuk istirahat sebentar di bawah bayang-bayang sebuah pohon kurma. Lalu Yusuf bergegas-gegas dan membuat Maria duduk di bawah pohon itu. Kemudian Maria melihat ke atas dan melihat cabang-cabang pohon itu penuh dengan buah. Katanya, aku ingin kalau mungkin untuk mengambil beberapa dari buah kurma itu. Yusuf menjawab, aku heran apa yang kau katakan. Karena itu cabangnya sangat tinggi dari cabang kurma ini. Demikian juga, aku sangat ingin mendapatkan air, karena semua tempat air yang kita punya itu sudah habis dan tidak ada ditemukan apa-apa untuk mengisinya. Kemudian Yesus yang bayi itu melihat ke atas dengan senyum yang penuh sukacita. Dia dari pangkuan ibunya dan berkata kepada pohon kurma itu, kirimkan dandanmu ke bawah agar ibuku boleh makan buahmu yang segar itu. Langsung saja pohon kurma itu merundukkan diri di bawah kaki Maria dan Maria memakan dari buahnya. Dan ketika mereka mengumpulkan semua buahnya, itu tetap bertunduk pohon tadi, menunggu perintah supaya tegak lagi. Dan Yesus berkata, hai pohon kurma, bangkitlah dengan sukacita. Jadilah menjadi salah satu pohon daripada Bapakku yang di surga. Tetapi dengan arkamu terbuka untuk air, sumber air di bawahmu.
dan bawalah ke sini untuk penyegaran air yang keluar darimu. Langsung saja pohon kurma itu berdiri lagi dan mengeluarkan air dari akarnya yang begitu jernih dan manis. Ketika mereka melihat air itu, mereka dipenuhi dengan sukacita dan meminum dari air itu. Jadi ada paralel gitu loh. Kalau dalam Quran, kisah ini terjadi ketika Yesus dilahirkan gitu. Kalau dalam Injil ini itu terjadi beberapa hari sesudah Yesus dilahirkan. Tapi wah, tetap mujizat Romo. Itu mujizat Romo. Mujizat. Ya jadi gitu. Jadi saudara kalau yang Kristen, kalau baca seandainya pernah baca Al-Quran ada cerita-cerita itu, jangan tergesa-gesa heran. Ada paralelnya dalam kitab-kitab fiksi yang telah dibuang oleh gereja. Tidak ada dalam Alkitab, tetapi ada kitab-kitab dongeng ini yang dibuang oleh gereja. Jelas ini ya? Oh. Jadi itu bukan mujizat Romo, itu dongeng Romo. Yang tadi dibacain tadi. Ya itu dongeng semua. Namanya kitab apokrifa. Kita tidak bisa percaya kitab apokrifa. Tidak boleh percaya apokrifa. Tidak ada kebenarannya. Dan itu yang disebut dengan Injil palsu. Iya. Ya ada memang palsu. Itu fiksi yang dibuat-buat gitu. Ya, jelas ya? Ya. Jelas Romo, jelas. Ya, palsu bukan Injil yang kanonik. Enggak, itu karena itu mempunyai mata rantai dengan rasul, mungkin mempunyai sanad gitu loh. Melalui pentabisan, melalui yang sudah syarat-syarat kanonan tadi gitu. Oke. Makanya enggak sembarangan gitu. Ya, soal ngarang pilihan saya sendiri, ngarang sendiri itu bidat namanya, memilih tadi kan. Karena akhirnya bukan ajaran Kristus sendiri, jangan karangan kita sendiri dan tidak menyelamatkan gitu loh. Nah, kalau kita yang ngarang bagaimana menyelamatkan, gitu kan? Ya. Saya Romo, kira saya jadi penasaran Romo. Dari tadi yang ada di Quran ternyata tidak ada di Injil kanonik yang benar-benar jadi patokan kita, yang asli nggak ada paralel. Ya. Adanya malah di apokrifa dan gnostik ya, yang palsu ya, ada paralelnya, yang dongeng itu ya. Iya. Nah, hampir semuanya yang tidak ada dalam Alkitab, yang ada dalam Quran itu kebetulannya paralelnya justru dalam kitab-kitab yang tidak diakui gereja ini. Yang paralel di dalam Quran dengan yang ada di Alkitab sebenarnya ada nggak Romo? Enggak persis, enggak. Ya, yang nggak ada ya? Nggak ada. Nama-namanya aja, tapi bukan detail ceritanya, enggak. Nah, Romo, satu lagi pertanyaan. Abraham membangun Ka'bah, mana dalam Alkitab ada? Nggak ada kan? Itu kan hanya di Quran. Dan banyak. Okay. Nama-namanya aja yang sama, tapi detailnya enggak. Nah, mungkin juga ini teman-teman juga bingung, Romo. Maksudnya, saya pernah baca di dalam Quran bahwa di situ kesannya nih Trinitas itu adalah Bapa, Putra, dan Bunda Maria. Nah, sebenarnya di Kristen ada nggak yang beranggapan Tritunggal itu adalah? Nggak ada ajaran begitu. Tapi dulu pernah, mungkin waktu kita berbicara, waktu saya diskusi dengan siapa kemarin tuh mengenai bidat-bidat apa yang muncul sebelum munculnya Islam. Itu ada semacam bidat monofisit yang mengatakan memang Allah itu bukan hanya punya 3 hipostasis, tapi juga punya 3 esensi. Kalau hipostasinya ada 3, esensinya 3, berarti kan pisah-pisah. Dewa yang terpisah-pisah. Mungkin di ini. Itu satu. Yang kedua, memang pernah ada menurut Epifanius, ada satu kelompok sekte yang ditolak oleh gereja, namanya Koliridian Marianis, yang menganggap Maria itu sebagai dewi. Tapi itu bukan ajaran gereja, itu ajaran sekte gitu. Nah, bagaimana ajaran gereja yang resmi dinilainya dari ajaran sekte? Kan tidak mungkin gitu kan. Ya mungkin dari itu gitu. Tapi bukan ajaran gereja. Bahkan kalau gereja menyebut atau Alkitab sekalipun menyebut Maria itu Bunda Allah atau Bunda Tuhan, maksudnya bukan itu. Coba dalam Lukas 1:43. Lukas 1:43, tolong bacakan.
Lukas 1 ayat 43. 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu siapa? Ibu Tuhanku. Ibu Tuhan. Benda Allah. Jadi saudara jangan jadi apa dulu ya, curiga dulu gitu loh. Wah ini karangan orang. Enggak, ini Alkitab menyebut Ibu Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya Kristus adalah firman-Nya Allah yang bersifat Allah. Allah itu tidak bisa berubah. Dia Allah ketika belum menjelma. Dia Allah ketika sedang proses menjelma dalam perut Maria. Dia tetap memiliki sifat Allah ketika lahir jadi manusia. Maka karena dia tetap Allah dan sekarang jadi manusia, manusia punya ibu kan. Nah, ibu dari bayi yang sebenarnya Allah, maka disebut Bunda Allah. Bukan Allah Bapa jadi manusia, enggak. Ini menunjukkan bukan untuk mengangkat Marianya, enggak. Untuk menegaskan Yesusnya. Bahwa dia itu ilahi gitu loh. Meskipun telah jadi manusia. Itu, jadi makanya Maria di dalam Alkitab tidak pernah, atau dalam teologi Kristen purba tidak pernah dikatakan Allah sang Maria itu Allah sang ibu. Enggak. Sebagai pasangan Allah sang Bapa. Dia Bunda Allah tapi bukan Allah sang ibu. Sebab yang Allah ini menunjukkan kepada bayi yang dilahirkannya bukan dirinya gitu loh. Nah, banyak orang keliru ini gitu loh. Ya. Jelas ya? Ya, jelas Roma. Ya. Ya, ini sudah jam 8:30 lebih. Ya. Jadi saya kira cukupkan dulu ya. Cukup Romo, cukup. Terima kasih banyak Romo. Saya hari ini menolong orang-orang Kristen supaya tidak mudah ditipu orang, nggak usah dibohongi. Iya. Jadi tadi ada berita yang banyak itu Injil palsu semua yang sudah dibuang oleh gereja ortodoks di zaman purba. Jangan percaya itu. Ya, Romo. Injil yang baru ini. Satu lagi Romo. Posisi kalau Katolik posisinya sama dengan Ortodoks ya mengenai Injil-Injil apokrifa ini. Mengenai ini sama. Sama ya. Iya. Oke. Dan seharusnya semua orang Kristen posisinya harus gitu loh. Oke. Ya. Oke, Romo. Oke. Terima kasih ya, Romo. Terima kasih ya, Romo. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Iya, oke.